pagi teman-teman, jumpa kembali di Kambing Kaliseng TV. Hari ini kita bersama Pak Detono. Ini teman-teman pemain kambing lama, tentunya sudah tidak asing lagi dengan teman kita yang satu ini. Ini adalah veteran dari kambing Etawa, promotor kambing Etawa khususnya di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kaligeseng. Ini adalah pejuang pada masanya tahun berapa ya Pak Tono? 2009. Ini adalah anak dari Bapak Wartono yang dulu terbesar di Kaligeseng. Inilah pemain kambing Etawa. Tentunya kalau pemain lama sudah nggak asing karena dulu tempatnya Pak Tono ini banyak kambing kualitas, banyak kambing yang terjual dengan harga fantastis. Ini meruput ke kandang kita pagi-pagi untuk mengawinkan. Ya. Dan ini adalah saudara yang punya kambing legendaris Sentot, Pak Harjo Sul. Nah, ini adalah termasuk saudara dekat. Ponaannya si pemilik Sentot pada waktu itu. Dan ini kita nanti tanya-tanya sebentar dengan Pak Tono. Dan Pak Tono ini adalah ketua juga dari P4S, program dari apa Pak? P4S itu apa Pak? Pelatihan apa pelatihan Pak? Pelatihan peternakan berbasis swadaya. Berbasis swadaya. Oke, ini luar biasa. Nanti kita balik kamera dulu, kita ngobrol dengan Pak Tono selengkapnya. Pak Tono, ngobrol-ngobrol sedikit. Ini menurut pengalaman jenengan Pak Tono yang istilahnya bergulet, istilahnya bermain kambing dari dulu sampai sekarang, itu sebetulnya prospeknya seperti apa menurut pengalaman jenengan Pak Tono? Menurut prospek pengalaman saya ya masih bagus. Masih bagus ya Pak. Bagus, tapi ini seringkali ada sela-sela itu mengalami suatu kebosanan. Tapi sebentar saja nanti memelihara lagi itu karena ya kambingnya apa yang terjual terus akhirnya tidak ada yang itu akan berbudidaya lagi. Oke, ini jadi seperti ini teman-teman. Pak M. Sutono ini adalah dulunya pemain kondang untuk khususnya juga proyek. Di proyek itu handle-nya juga bisa dibilang seluruh wilayah Indonesia. Itu kalau di wilayah Kaligeseng itu ngertinya cuma hanya Pak Tono dan waktu itu Pak Sumar dan teman-teman. Waktu itu kan ada kelompok tani yang namanya Krida Satwa ya Pak Tono? Iya, Krida Satwa. Oke, Krida Satwa itu seperti apa Pak waktu itu? Ya, Krida Satwa itu menampung hasil ternak petani ya. Terus itu dikeluarkan melalui wadah ya, koperasi lidah satwa. Oh, jadi koperasi waktu itu Krida Satwa itu adalah koperasi kelompokan pedagang ya Pak Tono? Ya. Dan yang itu yang memfasilitasi dari beberapa petani ataupun pasar untuk menghandle kebutuhan proyek. Ya. Oke, menurut pengalaman jenengan Pak Tono, waktu itu jenengan proyek pengalaman pengiriman terjauh di mana? Sempat dengar-dengar kabar ada yang Malaysia katanya waktu itu. Ya, ada di Malaysia, itu adalah di Sorong. Di Sorong ya Pak? Ya. Itu satu paket kargo itu melalui pesawat itu 390 ekor satu pesawat. Ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah Pak Tono ini pada waktu itu juga pernah kirim kambing ke negara tetangga, ke Malaysia dengan menggunakan pesawat kargo ya Pak Tono. Kalau boleh tahu waktu itu kambing yang diminta speknya seperti apa Pak Tono? Ya, sebenarnya kambing itu yang diminta itu kalau di sini ya, kalau di sini adalah kelas C. Kelas C. Ya, kelas C. Itu kalau karena ada aturan kelas A dan kelas B itu tidak boleh dikeluarkan. Oke, kebijakannya seperti itu. Berarti istilahnya grade-nya grade C ya Pak Tono? Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini pemain lama, benar-benar pemain lama yang sampai saat ini tidak goyah dan masih menekuni karena memang Pak Tono bisa bilang bahwa kambing seperti ini menjanjikan ya Pak Tono? Iya, menjanjikan sekali. Ini kalau di dianalisa itu selalu untung. Dan untung selalu untung. Oke. Ya. Karena kita juga pernah dengar dari cerita mbah-mbah itu dari tahun 60-an sampai sekarang ternyata kan tidak pudar dan tidak punah. Ya. Harganya pun tidak menurun ya Pak Tono? Ya, harga malah semakin meningkat.
Ini pada waktu itu juga Pak Tono punya pengalaman yang luar biasa. Ternyata hanya 2 ekor kambing itu mampu membelikan sebuah panter ya Pak Tono. Iya, itu. Boleh cerita sedikit Pak Tono, waktu itu laku harga berapa 2 ekor sepasang waktu itu? Itu 130, 2 ekor itu 2 ekor. pejantan, calon pejantan dan calon betina induk. Calon induk. Ya. Dan itu masih usianya kayaknya dulu masih masih kecil. belum tergolong dewasa. Iya. Oke, lah ini Pak Tono juga pernah merasakan ataupun pernah mengalami bahwa kambing seperti ini memang harganya semakin tahun semakin bagus. Nah, ini kita ngobrol tentang ini Pak Tono. Nah, ini kan ada indukan api, ini termasuk sisa-sisa kualitasnya panjenengan yang sisa-sisa yang dulu ya Pak Tono ini. Sudah lama sekali itu. Sisa-sisa terakhir jenengan. Ini dimaksudkan untuk dikawinkan dengan pejantan saya yang masih ada alurnya Sumar dan Labas. Itu dengan tujuan seperti apa Pak Tono? Ini untuk kami silangkan. Oke, Supaya disilangkan. tidak tadi inbreeding di rumah. Jadi mengawinkan itu tidak selalu punya pejantan sendiri. Betul. Tapi dikawinkan untuk Disilangkan ya. Ya. Jadi kalau inbreeding itu seperti apa nanti kelemahannya pada keturunan Pak Tono? Inbreeding itu kelemahannya akhirnya keturunan semakin kecil. Semakin kecil, Ya. secara genetik tidak Ya. semakin bagus. Ya, tidak bagus. Gitu. Oke, jadi bisa malah kemungkinan bisa cacat juga kalau inbreeding ya Pak Tono. Ya, ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa kawinnya, tapi mohon maaf sekali kita tidak bisa meliput prosesi kawinnya karena tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi nanti kita cuman bisa lihat profil jantannya seperti apa dan betinanya seperti apa. Oke, kita nanti sambung lagi Pak Tono. Ya. Kita lihat betinanya. Ini terah lawas. Modelnya model Saya beli ya. masih lama. Dan ini masih induk kegolong bagus. Oke, kita coba lihat keluarkan pejantannya. Adik di situ aja ya. Nah, seperti ini pejantannya teman-teman. Coba nanti kita coba untuk mengawinkan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit ngobrol kita dengan Bapak M. Sutono yang kebetulan hari ini membawa induk kandang kita untuk disilangkan supaya tidak terjadi inbreeding. Terima kasih sekali teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa dukungannya, yang belum subscribe segera subscribe di channel kami Kambing Kaligising TV. Bila mana yang sudah kami ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa juga like, share sebanyak-banyaknya dan komen tentunya untuk mendukung channel kami biar lebih dapat berkembang dan bermanfaat bagi peternak Indonesia semua. Terima kasih, wassalam.